Bro, sis, jujur aja ya, semua orang sekarang cuma mau satu jawaban. Harga bakal turun nggak sih di 2026? Karena udah 3 tahun hidup rasanya kayak main game hard mode. Bahan pokok naik, cicilan naik, energi naik, tapi gaji jalan di tempat. Jadi di video ini kita bahas yang real. BI rate bakal kemana, inflasi bakal kayak apa, harga pangan, supply chain, sampai harga energi global. Oke, pertama, inflasi Indonesia. Beberapa bulan terakhir kan relatif jinak, 2,7% sampai 3,2%. Dan banyak yang bilang, wah 2026 mungkin harga bakal turun dong. Eits, tunggu dulu. Inflasi turun bukan berarti harga ikutan turun. Inflasi turun artinya kenaikan melambat, bukan barang balik ke harga 2018. Untuk 2026, data World Bank plus tren BPS ngasih gambar kayak gini. Inflasi Indonesia kemungkinan stay di 2,8% sampai 3,5%. Artinya, harga masih naik, tapi nggak seganas 2022-2023. Ini salah satu penentu harga paling gede, BI rate. Bank Indonesia sebenarnya pengen turunin suku bunga biar ekonomi lebih gerak. Tapi masalahnya, The Fed masih jual mahal atau rate-nya belum turun drastis. Rupiah masih gampang banget kepentok dolar karena harus impor barang pakai dolar dan harga energi global masih labil. Jadi, kemungkinan besar di 2026 adalah BI rate bisa turun tapi tipis di angka 25-50 BPS. Nggak mungkin turun agresif dan paling nggak mungkin balik ke 3,5% di era 2021. Artinya apa? Kredit masih mahal, cicilan masih berat. Harga properti nggak bakal tiba-tiba murah. Harga pangan di Indonesia itu kayak mantan toksik, susah turun. Kenapa? Karena masalahnya bukan cuma panen, tapi distribusi yang ribet, rantai pasok panjang, impor tergantung cuaca negara orang, energi mahal, jadi bikin transport mahal. Jadilah prediksi 2026. Pangan stabil, tapi tetap mahal. Paling naik 3-6%, tergantung cuaca plus keadaan El Niño La Niña nanti. Harga nggak akan turun ke era sebelum pandemi, itu udah lewat. Harga energi 2026, ini yang masih sulit ditebak. Tapi ada 3 hal yang bakal mempengaruhi. 1. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Laut Merah dan Rusia. 2. Permintaan energi Tiongkok. Dan 3. Transisi energi global yang masih setengah-setengah. Jadi prediksinya, harga minyak stay tinggi di 75-95 dolar. Gas alam dan batu bara cenderung turun pelan. Tapi belum tentu 100% juga, karena sangat tergantung suasana geopolitik dan ekonomi global nanti di tahun 2026. Ini yang susah. Tapi yang pasti, kalau harga minyak stay mahal, otomatis ongkos logistik naik, ongkos produksi naik, harga bahan pokok ikut naik. Jadi, energi ini faktor penentu inflasi 2026 nanti. Jawaban jujurnya, tidak. Yang ada adalah kenaikan yang lebih pelan. Tapi ada kabar baiknya. 2026 bukan tahun harga meledak seperti 2022. Ekonomi lebih stabil. BI rate kemungkinan sedikit turun. Energi nggak separah 2023. Turun dramatis? Enggak. Tapi hidup sedikit lebih ringan, kemungkinan besar, iya. Oke, jadi itu gambaran besar soal apa yang mungkin terjadi di 2026. Tapi ingat, semua prediksi ini dibuat berdasarkan data dan situasi terakhir di November 2025. Mulai dari inflasi BPS, BI rate, harga energi global, sampai outlook Bank Dunia dan IMF. Kalau tiba-tiba ada geopolitik meledak, harga minyak gila-gilaan, kebijakan pemerintah berubah mendadak, atau The Fed ngelakuin sesuatu yang absurd, ya otomatis angka dan arah prediksinya berubah. Jadi, jangan ambil ini sebagai ramalan absolut. Ini adalah best estimate berdasarkan data yang paling masuk akal sampai hari ini.
Kalau kamu mau versi update begitu ada data baru, tinggal komen, nanti aku coba buatin prediksi 2026 revisi. Makasih.